¿Y vos cómo entraste, weón? ¿Ah? A esa sudaca, hijo de la gran puta. Halo teman-teman, kali ini kita membahas alur dari film yang berjudul Randomer. Film ini sendiri bukan hanya menampilkan bela diri yang epik, namun juga memiliki alur cerita yang bagus. Bahkan mempunyai ending yang sendiri tidak bisa menduganya. Berkisah tentang seorang mantan pembunuh yang menyesali perbuatannya di masa lalu, dan untuk itu ia ingin menebus dosanya tersebut dengan membantai orang yang ia anggap sebagai penjahat. Karenanya ia dikenal sebagai sang penebus. Jadi apa masa lalunya dan mampukah ia menjadi sang penebus? Daripada menunggu lama, yuk kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan seorang pria yang sedang menyiapkan barang-barangnya yang bernama Pardo. Ia adalah seorang pria yang taat agama, tak jarang Pardo selalu ke gereja. Namun di situ ia melihat kejadian yang aneh, di mana ia melihat seorang yang terlihat menyembunyikan sesuatu dengan perasaan takut. Karena mencurigakan, Pardo pun lalu mengikutinya. Sampai orang tersebut tiba di pelabuhan. Di situ juga ia dihajar habis-habisan oleh sekelompok orang-orang yang sedang mencari sebuah tas. Walaupun disiksa beberapa kali, pria tersebut tetap mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Setelah selesai, Pardo membantu ke rumah pria tersebut. Sesampainya mereka disambut oleh sang istri yang bernama Antonia dan suaminya yang babak belur tadi bernama Agustin. Mereka juga mempunyai seorang anak yang berpenyakitan, dan karena mereka tidak memiliki uang lebih, akibatnya sampai sekarang pun ia belum mendapatkan pendonor. Siempre veo sangre, mamá, déjame ver. Mi amor, ¿qué te dije? Anda a buscar tu mochila. Voy a dormir en el hospital. Ya apareció un donante. Nah. Melihat keadaan di rumah semakin berbahaya, ibunya pun lalu menyuruh anaknya pergi ke rumah bibinya. Kemudian Pardo bertanya pada Agus, apa yang diminta pada Tuhan di gereja? Agus pun menjawab bahwa ia ingin orang-orang yang mengajarnya tadi pergi, dan ia hanya ingin bekerja dengan damai. Mendengar hal itu, Pardo kemudian melakukan ritualnya, di mana ia akan menembak kepalanya dengan pistol. Berarti mati bang, ya enggak lah. Jadi Pardo di situ memasukkan 1 peluru saja dalam 6 selongsong, yang artinya 5 tidak ada pelurunya, menjadikan ini sebuah pertaruhan. Pardo beranggapan jika ia tertembak ia akan mati, namun tidak berarti Tuhan mengizinkannya untuk membalas perbuatan mereka. Itulah mengapa ia dijuluki sang penebus. Setelah itu Pardo mengambil jarahannya dan mempersembahkan ke gereja. Namun di setiap sudut kota nampak beberapa orang yang bersenjata lengkap. Ia pun dengan hati-hati kembali ke rumah Agus, dan sepertinya Pardo bukan orang yang mereka cari. Sesampainya Agus dengan rasa ketakutan mohon agar Pardo menolongnya yang sedang diincar oleh pasukan bersenjata tadi. Dan ternyata sebelumnya ia secara tak sengaja menemukan sebuah tas yang berisikan uang yang sangat banyak, dan ia beralasan bahwa ia sudah menyumbangkan uang tersebut ke gereja. Pada akhirnya Pardo mau menolong dengan cara mengembalikan uang tersebut. No sé. No hay otro plan. Apenas lo vean sin decirle nada. Namun agar lebih aman, Pardo membawa Agus di sebuah gua. Di situ juga memberitahu letak tas tersebut. Ahí están todos reunidos. Es que lo manden al infierno rápido. Singkat cerita, tibalah Pardo di tempat mereka seorang diri. Terlihat di sana terdapat puluhan orang bersiaga dengan senjata lengkap. Namun di sana Pardo hanya ingin memberitahu letak tas itu dan mengambil jalan damai. Walau ragu, pemimpinnya yang bernama Piedra terpaksa memeriksanya terlebih dahulu. Jadi Pardo masih ditahan di sana dengan puluhan pistol mengarah ke badannya. Dan jika tidak ada di gereja sana, Pardo harus dibunuh. Así no se arreglan las cosas en este pueblo, tonto güey. Vamos a la iglesia. Nos vamos.
Namun setelah dicari-cari ternyata tas tersebut tidak ada, dan Piedra pun menelpon anak buahnya untuk membunuh si Pardo. Hingga bukannya Pardo yang terbunuh, namun anak buahnya sendiri yang telah dibantai. Kemudian ia melaporkan hal tersebut kepada bosnya yang bernama Badrok. Badrok ini merupakan seorang bos bandar narkoba, jadi uang yang dicari itu adalah milik Badrok dari hasil narkoba tadi. America. If he is true, they are on El Redentor and back around to that. But for now, Cerita berpindah di mana Pardo kembali ke gua tersebut. Namun ia terkejut melihat mereka berdua memiliki tas tersebut. Di situ Antonia dia mencoba menghentikannya. Namun Pardo dengan paksa mengambil tas tersebut. Dan sekali lagi Antonia memohon agar uang itu tidak dikembalikan, karena uang itu adalah satu-satunya cara agar anaknya bisa selamat dari penyakitnya. Akan tetapi Pardo tetap membawanya dan mengembalikannya ke Badrok. Bicara soal anak ini, Pardo mengingat kembali masa lalunya yang membuat bimbang mengambil keputusan. Sampai pada akhirnya ia mengembalikan uang kepada Antonia, dan lagi-lagi Pardo melakukan ritualnya. yo me pregunto, si loco, ¿me entiende? Oiga, ¿qué está haciendo? ¿Se va a suicidar? Cerita berlanjut di mana Pardo sedang memantau pergerakan dari organisasi tersebut dan mencoba mengikutinya. Hingga tibalah di tempat di mana narkoba itu disimpan. Namun tiba-tiba mobil tersebut kembali melaju. Pardo tetap mengikutinya. Namun ternyata itu adalah jebakan. Ia diserang oleh seorang yang cukup tangguh yang mampu mengimbangi kehebatan Pardo. Akan tetapi tetap saja Pardo yang memenangkan duel tersebut. Karena terlanjur malam, ia kembali ke gua untuk mengistirahatkan diri. Dan saat itu Antonia sangat perhatian kepada Pardo. Hal itu mengingatkannya pada kenangan kelam dengan istrinya, yang mana dulu pernah disiksa oleh seorang pria yang bernama Alacran, atau yang terkenal sebagai Scorpion. Si Alacran ini dulunya mencongkal perut istri Pardo yang sedang hamil 9 bulan di hadapannya sendiri. Pardo yang digantung tidak bisa melakukan apa-apa, hingga ia diberi dua pilihan: melihatnya tersiksa sampai mati atau mengakhiri hidup sang istri dengan tangannya sendiri. Keputusannya kita lanjut nanti. Besoknya Pardo bersiap untuk pergi ke markas mereka. Agustin sendiri mencoba berenang ke pelabuhan guna mengambil kapalnya kembali untuk melarikan diri dari sana. Namun naas dia ketahuan yang membuatnya kembali menyelam sampai ia di tepi pantai dan bertemu Alacran. Berlanjut di mana Pardo dengan santai berjalan menuju markas tersebut. Akan tetapi sesampainya di rumah bos narkoba itu, nyatanya ia telah tertembak, dan di situ Alacran memukulnya dengan keras hingga masa lalu Pardo pun terjawab rupanya. Waktu dulu Alacran pun punya anak yang satu-satunya ia cintai di dunia ini. Pardo yang sebagai pembunuh bayaran mengincar kematian Alacran. Namun saat pertempuran berlangsung, ia secara tak sengaja menembak anak Alacran. Hingga akhirnya Pardo terbangun dan melihat mereka juga disandra oleh Alacran. Sampai ia menyuruh Antonia agar menembak kepalanya. Hal itu mengingatkan Pardo pada istrinya. Cerita lalu diakhiri dengan kemenangan Pardo, dan di situ ia tidak membunuh Alacran,
Malah ia menyuruh bertobat dan membasmi para penjahat seperti yang dilakukan selama ini agar kelak ia juga akan bertemu dengan anaknya di surga nanti.